Semangat pagi solih-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solih. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Artinya, sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih semangat dalam belajarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab belajar, bermain, makan, dan minum. Sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik anak-anak, kita mulai dengan materi adab belajar. Sebelumnya Bu Guru ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa itu adab? Ya, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Anak-anak, agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur segala perbuatan manusia untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Sebagai muslim, kita harus belajar aturan Islam, sehingga memahami aturan yang diajarkan dalam agama Islam, termasuk adab belajar, bermain, adab makan, dan adab minum. Anak-anak, belajar bagi setiap umat muslim adalah hukumnya wajib, baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hukum wajib adalah bila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Dan belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik di sekolah, di masjid, maupun di rumah. Anak muslim harusnya selalu rajin belajar dan tidak pernah malas untuk belajar. Karena apa? Karena rajin adalah pangkal pandai. Jika anak-anak rajin belajar, pasti akan menjadi pandai. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini memperkuat bahwasannya menuntut ilmu itu wajib dan diharuskan. Jadi, jangan sampai anak-anak malas ya. Berikutnya, kita akan mengetahui adab belajar. Yang pertama, harus memiliki niat. Karena setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Apabila kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Dan sebaliknya, jika kita berniat jelek, maka hasilnya pun ikut jelek. Yang kedua, memberi salam. Memberikan salam kepada guru ketika datang ke sekolah, siswa bersalaman kepada guru sebagai tanda penghormatan kepada guru. Yang ketiga adalah membaca doa sebelum belajar, supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu. Bunyi doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang keempat adalah bersikap sopan terhadap guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kita harus menghormati guru. Berkata kepada guru tidak boleh berkata yang keras, apalagi sampai membentak-bentak guru. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa bertanya dengan sopan dan santun pada guru. Kita juga tidak boleh duduk di kursi guru. Duduklah dengan rapi di kursi masing-masing. Jika suasana tertib, maka kegiatan belajar akan menjadi lancar dan menyenangkan. Yang kelima, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Saat guru menjelaskan, kita harus bersikap tenang
dan konsentrasi, agar apa yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh kita. Yang keenam yaitu membaca doa setelah belajar. Kalian bisa membaca doa hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kalian juga bisa menutupnya dengan surat Al-Asr atau dengan menutupnya doa-doa yang lain setelah belajar. Dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang telah kita pelajari tidak mudah lupa dan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk selanjutnya, kita akan mengenal tentang adab belajar di rumah. Dalam pandemi sekarang ini, pastilah kalian lebih sering untuk belajar di rumah. Dan belajar di rumah itu memiliki adab-adab tersendiri. Di antaranya yaitu: pertama, belajar di tempat yang sesuai. Belajar yang baik adalah di tempat yang tenang. Sebaiknya jangan juga belajar di depan televisi ya, dan jangan sambil bermain, agar bisa berkonsentrasi dan tidak terganggu. Yang kedua, membaca doa sebelum belajar, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru. Yang ketiga, yaitu mendengarkan arahan yang diberikan oleh ayah atau ibu ataupun yang mendampingi kalian belajar di rumah. Karena selama pandemi ini, yang menggantikan peran bapak dan ibu guru di sekolah adalah ayah dan ibu kalian yang mendampingi belajar di rumah. Maka dari itu, kalian pun harus menuruti arahan yang diberikan oleh ayah dan ibu kalian ya. Yang keempat adalah membaca doa setelah belajar. Sama halnya dengan di sekolah, kalian bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Asr atau juga doa-doa lain setelah belajar. Yang terakhir, merapikan buku dan alat tulis kalian. Biasakanlah merapihkan buku dan alat tulismu setelah belajar. Letakkanlah pada tempat semula agar esok mudah mencarinya dan kalian bisa menyiapkan buku pelajaran di hari besok. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mengenal tentang adab bermain. Anak-anak hebat, bermain boleh dilakukan asal tidak mengganggu waktu belajar kalian. Bermain juga berguna untuk menyegarkan pikiran kita, tetapi jangan sampai terlena. Bermain jangan terlalu lama, apalagi sampai melupakan waktu ibadah dan waktu belajar, karena akan merugikan diri sendiri. Misalnya, PR menjadi terbengkalai atau kita bisa mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat. Nah, untuk itu, bermain pun juga memiliki adab. Di antara adab bermain adalah: yang pertama, harus memperhatikan waktu. Carilah waktu yang tepat untuk bermain. Jangan sampai terlalu lelah bermain sehingga melupakan waktu belajar maupun ibadah. Yang kedua, harus jujur. Islam melarang kita untuk berbuat curang. Anak yang curang tidak akan punya teman. Perbuatan curang akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Bermain boleh di sekitarmu, tetapi bermainlah dengan tertib. Bermain juga jangan terlalu berisik atau berteriak-teriak, karena akan mengganggu orang yang sakit atau tidur. Bermain jangan sampai mengganggu orang lain. Yang keempat, tidak boleh bertengkar. Sesama teman harus saling menyayangi. Ketika kita kalah dalam permainan, kita tidak boleh marah pada teman kita, apalagi sampai membuat celaka teman kita. Kalah dan menang adalah hal yang biasa dalam bermain. Kita tidak boleh egois, tidak perlu mengejek teman yang kalah, apalagi sampai menyinggung perasaannya. Yang terpenting, jauhi segala hal yang menimbulkan pertengkaran antar teman. Anak-anak hebat, tadi kita sudah bahas tentang adab belajar dan bermain. Sekarang simak baik-baik ya tentang adab makan dan minum. Tahukah kalian bahwasannya adab makan dan minum dalam Islam sudah diatur? Dan sebagai muslim yang taat, hendaknya mengikuti perintah dan aturan dalam Al-Quran, sebagaimana adab makan dan minum yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, kita harus memilih makan makanan yang halal yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Lalu, bagaimana ya adab makan dan minum?
Adab makan dan minum antara lain: 1. Mencuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita bersih dan terhindar dari kuman dan penyakit. 2. Duduk dengan baik dan tenang. 3. Membaca basmalah. Ketika kita makan terus lupa tidak membaca basmalah, maka ketika ingat hendaknya kita membaca Bismillahi fi awalihi wal akhiri. Supaya apa? Supaya setan tidak ikut memakan makanan kita. Karena ketika kita makan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan ikut makan bersama kita. Sehingga yang kenyang siapa? Ya, yang kenyang adalah setan. Yang keempat, boleh memakai sendok tapi tidak berisik ya. Kelima, mengambil makanan terdekat. Keenam, mengambil makanan secukupnya. Ingat ya soli-solihah, ambillah makanan sesuai porsinya. Kalau dirasa belum kenyang, kalian gampang nambah. Ketujuh, membaca doa sebelum makan. 8. Menggunakan tangan kanan. Kesembilan, makanlah dengan tenang dan tidak berbicara. 10. Tidak menyisakan makanan, karena kita tidak tahu makanan mana yang mengandung berkah. 11. Berdoa setelah makan. 12. Mencuci tangan setelah makan. 13. Berkumur atau menyikat gigi setelah makan. Selain adab makan dan minum, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat makan dan minum. Apa saja itu? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, makan dan minum sambil berdiri. Kedua, makan dan minum sambil berjalan. 3. Berebut makanan. 4. Mencela makanan. 5. Makan sambil berbicara atau bergurau. 6. Makan sampai kekenyangan. 7. Menyisakan makanan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, adakah yang tahu doa sebelum dan sesudah makan? Yap, betul. Yuk kita baca bersama-sama ya. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Sedangkan doa setelah makan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.